peribahasa Jawa yang akan membuat kita lebih berharga. Yang pertama adalah dhuwur wekasane endek wiwitane. Artinya adalah untuk sampai di atas semua pasti dimulai dari bawah. Peribahasa Jawa ini juga bisa diartikan dengan memang cita-cita atau impian kita terlihat besar dan sangat tinggi. Tetapi itu semua bisa tercapai dengan mencoba memulai hal-hal yang kecil untuk mencapai impian itu. Setiap perjalanan yang jauh pasti dimulai dari langkah pertama. Yang perlu kita lakukan untuk mencapai cita-cita kita adalah melakukan mulai dari sekarang dan mulai dari langkah pertama. Yang kedua adalah buru uceng kelangan delek. Artinya memburu hal yang kecil tapi malah kehilangan sesuatu yang besar. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana kita bisa mengambil prioritas dalam hidup. Terkadang perhatian kita terhadap cita-cita yang besar sering dialihkan dengan hal yang kecil. Kadang pula upaya mengejar cita-cita dan impian harus kandas karena kita sibuk melakukan sesuatu yang memberikan kenikmatan sesaat. Misalnya di saat kita menginginkan prestasi di bangku kuliah, yang harus kita lakukan adalah lebih banyak belajar. Tetapi kita tergoda menuruti ajakan teman untuk menghabiskan waktu bermain game online. Yang ketiga adalah weruh ing grubyuk ora weruh ing rembug. Ikut-ikutan tapi tidak paham permasalahan. Banyak sekali orang terutama di media sosial yang habis-habisan berdebat kusir dan berdiskusi kosong atas sebuah permasalahan. Entah tentang perspektif agama, politik, atau pemerintahan. Tetapi sejatinya mereka sama sekali tidak paham tentang permasalahan yang ada. Atau ada pula orang yang suka asal share sebuah berita, asal judulnya heboh langsung di-share kemana-mana tanpa dibaca terlebih dahulu. Ikutilah sesuatu itu dengan ilmu. Jika kita tidak punya ilmunya, lebih baik pasang telinga untuk mendengarkan. Jangan ikut-ikutan berbicara, dan jika memang pembicaraan tidak bermanfaat, lebih baik kita tinggalkan. Yang keempat adalah durung pecus keselak besus. Belum punya kemampuan tapi sudah berkeinginan macam-macam. Punya impian dan cita-cita itu memang baik dan sangat penting. Tetapi kita juga harus berpikir realistis dengan melakukan usaha yang sesuai dengan besarnya impian kita itu. Kebanyakan orang bermimpi besar tetapi malas untuk melakukan sesuatu. Dia bermimpi mempunyai rumah yang mewah, sementara dia tetap melakukan rebahan dan malas melakukan usaha menuju ke sana. Jadi imbangi impian besar kita dengan usaha yang besar pula. Yang kelima adalah jerbasuki mowo beo. Setiap keberhasilan ada harga yang harus dibayar. Pepatah Jawa tersebut sebenarnya punya nilai yang jauh dari sekedar materi. Nilainya sungguh luhur, yakni bahwa untuk mendapatkan sesuatu ada proses yang harus dilalui, ada pengorbanan yang diberikan, ada kerja keras, ada keringat yang harus dikucurkan. Dan inilah kesejatian hidup yang kita jalani. Tanpa bekerja keras, hidup akan sia-sia. Tanpa bertindak, hidup tidak akan menjadi apa-apa. Yang keenam adalah urip iku urup. Artinya hidup itu menyala. Hidup memberikan manfaat untuk sekitar kita. Jangan menjadi orang yang ada atau tidaknya menjadi sama saja. Atau dengan kata lain, keberadaan kita tidak dianggap. Atau bahkan lebih buruk lagi, keberadaan kita justru dianggap orang lain mengganggu. Jadilah orang yang menyala, jadilah orang yang memberikan manfaat, sekecil apapun kontribusi yang bisa kita berikan. Yang ketujuh adalah ojo keminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko. Jangan menjadi orang yang sok pintar atau merasa pandai agar tidak tersesat. Dan jangan berbuat curang atau berkhianat agar tidak celaka. Jadilah orang yang rendah hati, jadilah orang yang pandai mendengar, jadilah orang yang pandai mengambil hikmah. Jangan menjadi orang yang sok tahu, terlalu banyak bicara dan congkak. Orang yang sok tahu dan congkak niatnya ingin dihormati orang lain, tapi bukan penghormatan yang dia dapat, justru orang akan menjauh dan tidak mau menolong. Yang kedelapan adalah datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Jangan mudah sakit hati ketika musibah menimpa, dan jangan terlalu sedih ketika kehilangan sesuatu. Kita harus sadar bahwa hidup penuh dengan cobaan dan masalah.
Tetapi yakinilah bahwa setiap cobaan dan hambatan adalah tangga baru untuk menaikkan level derajat dan kedewasaan kita. Yang kesembilan adalah Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Artinya segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya akan bisa dikalahkan dengan kasih sayang atau kebaikan. Jangan melawan amarah dengan amarah. Jangan melawan sikap keras hati dengan sikap yang sama. Lawanlah keras hati dengan sikap kasih sayang. Tolonglah mereka yang masih terpasung dalam sikap benci dan amarah dengan memberikan cinta dan kasih sayang. Mereka perlu kita tolong dengan memberikan kasih sayang. Jika kamu seorang muslim, mungkin masih ingat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW membalas orang yang selalu melempari tinja dengan menolongnya ketika dia sakit. Kemudian orang itu terketuk hatinya menjadi seorang muslim dan menjadi salah satu pengikut Rasul yang paling setia. Yang ke-10 adalah Memayu Hayuning Bawono Ambrasto Durhangkoro. Hidup adalah mengusahakan kebaikan, kebahagiaan, dan keselamatan dunia dan seisinya, dan juga memerangi sifat angkara murka, serakah, dan merusak. Kita diciptakan Tuhan di dunia ini membawa dua tugas. Yang pertama adalah untuk merawat kebaikan. Kebaikan untuk semuanya, hewan, tumbuhan, manusia, dan termasuk hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah untuk memerangi kerusakan, melawan segala hal yang berusaha merusak kebaikan. Yang ke-11 adalah ojo ketungkul marang kalungguhan kadonyan lan kamarman. Jangan terlalu sibuk dengan mengejar jabatan, harta dunia, dan rasa puas. Karena semua itu tidak akan pernah bisa dikejar. Hidup dengan terus mengejar dunia dan rasa puas adalah hidup yang justru akan selalu merasakan haus dan serba kurang. Bahkan dua gunung emas tidak akan pernah bisa membuat manusia puas, karena manusia akan mencari gunung yang ketiga dan seterusnya. Yang ke-12 adalah ojo adigang adigung adiguno. Artinya adalah jangan sombong dengan mengandalkan kekuatan, kedudukan, ataupun latar belakang. Jika kita mengakui keberadaan Tuhan yang maha segalanya, maka tidak ada tempat bagi manusia untuk menyombongkan diri. Apalah artinya jika kita dibandingkan dengan segala yang telah Tuhan beri. Kita kaya, kekayaan kita bisa habis jika Tuhan memberikan penyakit yang parah. Kita berkuasa, kekuasaan kita bisa hilang jika Tuhan mencabut akal sehat kita dan membuat kita gila. Yang ke-13 adalah alon-alon waton kelakon. Artinya adalah pelan-pelan asal sampai. Pesan ini mengandung makna yang sangat dalam tentang bagaimana sebuah ketekunan dibangun. Kadang orang tidak cukup bersabar untuk mencapai sesuatu, sehingga ia menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan mereka. Peribahasa ini juga mengajarkan kita untuk menempuh impian dengan cara sabar atas segala hal yang kecil. Yang ke-14 adalah ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Artinya adalah menyerang tanpa membawa teman, menang tanpa merendahkan, sakti tanpa mengandalkan kekuasaan, kekuatan, kekayaan, atau keturunan, dan kaya tanpa didasari banyaknya materi. Yang ke-15 adalah sanding kebo gupak. Artinya terpengaruh keburukan karena lingkungan yang buruk. Sering sekali lingkungan mengubah seseorang. Seseorang yang tadinya baik menjadi buruk. Mungkin kita telah dewasa dan mungkin bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Tetapi disadari atau tidak, lingkungan juga akan mempengaruhi kita sedikit demi sedikit tanpa kita menyadarinya. Nah, itulah beberapa peribahasa Jawa yang memberikan pelajaran hidup untuk kita semua. Jika kamu suka dengan channel ini, like dan subscribe untuk mendapatkan video yang menarik